Aceh hebat. Bupati PD Roni Ahmad menyambut kedatangan Wakil Gubernur Aceh Insinyur Nova Iriansa MT beserta rombongan di kantor Camat Gelumpang 3. Kedatangan Wagub di PD adalah rangkaian dari kunjungan kerja ke 13 kabupaten dan juga kota se-Aceh yang telah berlangsung sejak 18 sampai dengan 23 Oktober mendatang. Setelah dipesijuk oleh pimpinan adat PD, Wagub dan juga rombongan didampingi Abu Syekh menuju ke proyek lanjutan pembangunan Puskesmas Gelumpang Minyak PD. Meski melenceng dari target awal sebesar 5%, namun Wagub mengaku puas dengan hasil pengerjaan rekanan. Untuk diketahui, proyek tersebut baru selesai 53% dari 58% yang ditargetkan. Selanjutnya, rombongan meninjau lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Tengkucik di Tiro tahap kedua. Wagub terlihat puas karena berdasarkan data yang dijabarkan oleh Kepala P2K APBA Dr. Takwala, pengerjaan fisik proyek ini telah mencapai 50% dari target 39% atau deviasi plus 11%. Di lokasi ini juga terdapat proyek pembangunan ruang rawat jiwa, gedung instalasi gizi, dan ruang fisioterapi. Sementara itu dalam pertemuan di Aula Pendopo Bupati bersama seluruh jajaran SKPK Pemkab PD, Wagub mengungkapkan bahwa pemerintah Aceh periode 2017-2022 sangat fokus untuk menekan angka kemiskinan Aceh yang saat ini berada pada angka 16,89 atau 16% di atas rata-rata nasional yang berada di angka 10% lebih. Dengan persentase itu, saat ini Aceh menjadi daerah termiskin di Pulau Sumatera atau termiskin ke-6 di Indonesia, sedangkan kemiskinan PD berada pada kisaran lebih dari 21% atau lebih dari 214.000 jiwa. Untuk menekan angka kemiskinan ini, Wagub menghimbau agar Pemkab PD mengarahkan program pembangunan kepada sektor-sektor yang menjadi indikator bagi penurunan angka kemiskinan tersebut. Untuk diketahui, total proyek strategis di Kabupaten PD untuk tahun 2017 adalah sebesar 261,6 miliar yang tersebar di 227 paket. Dari jumlah tersebut sebanyak 143 bernilai 126,4 miliar merupakan proyek yang bersumber dari dana otonomi khusus, sedangkan 84 paket pengerjaan senilai 135,2 miliar merupakan paket yang bersumber dari dana APBA. Sebelumnya, pada pagi hingga siang hari, Wagub beserta rombongan juga meninjau sejumlah proyek di Kabupaten PD Jaya. Beberapa lokasi yang ditinjau Wagub adalah proyek pembangunan sarana pemukiman transmigrasi Lok Gugup Kumba. Dari 56% yang ditargetkan, proyek ini baru mencapai 50% atau deviasi minus 6%. Untuk itu, Wagub menghimbau rekanan untuk memacu kerja demi mengejar ketertinggalan 6%. Selanjutnya, Wagub dan juga rombongan langsung menuju ke lokasi proyek pembangunan ruang kelas bertingkat di SMP Negeri 1 Merdu. Di sini Wagub juga kembali mengingatkan rekanan untuk bekerja cepat dan sebaik mungkin untuk mengejar deviasi minus 14% dari target awal 32% dan proyek ini baru selesai 18%. Sementara itu dalam pertemuan dengan Wakil Bupati Pijai, Said Mulyasi dan seluruh jajaran SKPK Pijai, Wagub kembali mengingatkan tentang pentingnya keseriusan seluruh stakeholder dalam pembangunan daerah. Wagub juga mengungkapkan bahwa sebagai pembina para pengusaha, Gubernur dan juga Wagub sangat berkepentingan menjaga para pengusaha. Wagub juga menghimbau agar APBK Pijai diarahkan untuk program-program yang mengintervensi indikator-indikator kemiskinan sehingga mampu menekan angka kemiskinan di daerah masing-masing. Di Kabupaten PD Jaya, total proyek strategis untuk tahun 2017 mencapai 124,8 miliar yang tersebar di 86 paket. Dari jumlah tersebut sebanyak 39 paket senilai 60,29 merupakan paket yang bersumber dari dana otonomi khusus, sedangkan 47 paket pengerjaan senilai 64,55 miliar merupakan proyek yang bersumber dari dana APBA. PD